Megawati dan rekan-rekan Manisa BBSK diuntungkan? Resmi 2 tim mundur dari Liga Voli Turki, Arabica Coffee House. Nama Megatron emang sangat mengerikan bagi rival-rival pemain. Penasaran dengan situasi terbaru di Liga Voli Turki yang sedang ramai diperbincangkan? Ternyata, 2 tim utama dari grup A memutuskan mundur sebelum kompetisi resmi dimulai, menimbulkan berbagai reaksi di kalangan fans dan pengamat. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari federasi atau tim terkait, informasi ini berasal dari akun fans voli Turki yang terpercaya. Kedua tim yang mundur adalah Izmir Sport dan Edremit Altinolog Bali. Keduanya berasal dari kota berbeda dan tergabung di grup A musim depan. Keputusan ini memberi keuntungan bagi tim dari Manisa, karena kompetisi mereka berkurang, sehingga peluang lolos ke fase selanjutnya meningkat. Namun, di sisi lain, kekhawatiran muncul karena kompetisi di grup A menjadi lebih lemah dibandingkan grup B, karena 2 tim yang sudah lama berkompetisi di Liga 1 ini mundur sebelum pertandingan dimulai. Selain itu, dampak dari mundurnya 2 tim ini juga mempengaruhi persaingan dan perkembangan pemain muda. Tim-tim dari kota besar seperti Izmir dan lainnya biasanya menjadi tempat berkembangnya pemain berbakat, tetapi dengan berkurangnya tim, peluang mereka untuk tampil dan berkembang semakin kecil. Banyak pemain muda yang sebelumnya punya kesempatan berkompetisi di Liga 1 kini harus kesulitan mendapatkan tempat di tim, yang berpotensi menghambat regenerasi dan peningkatan kualitas permainan di masa depan. Banyak pengamat dan fans merasa situasi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi, dan menimbulkan kekhawatiran bahwa keberlangsungan liga akan terganggu. Apalagi, tim-tim yang mundur ini adalah tim yang sudah lama berkompetisi dan bukan tim promosi dari Liga 2, sehingga kepergian mereka menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas dan keberlanjutan kompetisi. Situasi ini juga memicu diskusi mengenai pentingnya regulasi yang lebih ketat dari federasi untuk menjaga kualitas dan keseimbangan kompetisi. Ada kebutuhan mendesak untuk meninjau aspek ekonomi, keberlanjutan tim, dan struktur kompetisi agar liga tetap kompetitif dan berkembang. Secara umum, perubahan ini menimbulkan berbagai konsekuensi, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, berkurangnya kompetisi bisa memudahkan tim lain untuk maju, tetapi di sisi lain, mengurangi tingkat persaingan dan potensi perkembangan pemain muda. Para pengamat menyarankan agar federasi segera melakukan evaluasi dan penyesuaian regulasi agar situasi ini tidak terulang lagi dan liga tetap berkualitas. Jadi, apa pendapat kalian tentang kondisi ini? Apakah ini peluang atau tantangan besar bagi bola voli Turki? Tinggalkan komentar dan diskusikan. Bangkitnya Garuda Muda, transformasi timnas Indonesia menuju raksasa Asia. Bayangkan sebuah tim nasional yang baru dibentuk, namun mampu menggetarkan seluruh kawasan Asia dengan potensi luar biasa. Kini, Indonesia tengah menjalani era kebangkitan yang tak hanya mengejutkan, tetapi juga menginspirasi. Dalam beberapa tahun terakhir, perjalanan sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan pesat yang membuat negara tetangga dan pengamat global mulai menatap serius. Dari sekadar tim ASEAN biasa, Garuda Indonesia kini mulai menapak ke panggung Asia dan bahkan dunia, menatap masa depan yang cerah dengan ambisi besar. Era baru Garuda, dari ASEAN ke panggung Asia. Di tengah pesatnya perkembangan sepak bola Asia, Indonesia menunjukkan perubahan besar yang tak bisa lagi diabaikan. Timnas ini tidak lagi sekadar representasi regional, melainkan sebuah kekuatan baru yang mulai menanjak ke level lebih tinggi. Media lokal ASEAN secara tidak terbuka mengakui kekaguman dan rasa iri terhadap kemajuan Indonesia, meskipun secara resmi mereka berusaha menutupi kekaguman itu. Australia, yang dikenal dengan kekuatan sepak bola yang matang, bahkan mengaku tidak bisa membayangkan bagaimana potensi Indonesia dalam 3 tahun ke depan. Dengan filosofi permainan yang semakin matang dan chemistry antar pemain yang semakin solid, bukan mustahil jika dalam waktu dekat Indonesia bisa mengungguli Australia dan menjadi pesaing utama Jepang di kawasan. Saat ini,
Indonesia sudah menampilkan pemain-pemain berbakat dari berbagai belahan dunia, baik yang bermain di Liga Top Eropa maupun diaspora yang berkarir di klub-klub elit Asia dan Eropa. Mereka bukan sekadar hadir, tapi sudah menjadi bagian penting dari skuad utama, membawa kualitas sepak bola modern yang selama ini kurang dimiliki. Dengan kehadiran pelatih asing seperti Patrick Kluivert, legenda Belanda dan mantan direktur pengembangan pemain muda Barcelona, Timnas Indonesia membuka dimensi baru. Pendekatan pelatih dari Eropa ini menghadirkan taktik modern dan disiplin tinggi, mempercepat proses transformasi skuad Garuda. Meski skuad ini masih dalam tahap awal dan chemistry mereka belum 100% sempurna, hasilnya sudah tampak nyata. Dalam beberapa pertandingan terakhir melawan tim-tim besar Asia, Indonesia tampil berani, menyerang, disiplin, dan terorganisir. Mereka menunjukkan bahwa, dengan fondasi yang tepat, mereka mampu bersaing dan bahkan menakut-nakuti lawan-lawan kuat. Potensi 3 tahun ke depan, menuju raksasa Asia. Jika dalam 3 tahun ke depan tim ini terus berkembang, dipadukan dengan filosofi sepak bola yang jelas dan dukungan penuh dari federasi serta rakyat, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi kekuatan besar di Asia. Target untuk lolos ke Piala Dunia bukan lagi impian, melainkan sebuah kemungkinan yang semakin dekat. Dengan para pemain muda berbakat yang terus didukung, serta pelatih dan staf yang profesional, Indonesia bisa menembus batas-batas yang selama ini dianggap sulit. Perkembangan ini tidak luput dari perhatian negara-negara ASEAN lainnya. Vietnam, Thailand, dan Malaysia mulai merasakan tekanan besar, menyadari bahwa mereka tertinggal jauh dari Indonesia dalam hal kualitas, organisasi, dan ambisi. Mereka berusaha menyembunyikan kekaguman dan kekhawatiran mereka di forum-forum resmi, namun media dan diskusi publik menunjukkan fakta berbeda. Media Vietnam seperti Bongda Plus dan The Tao mulai mengkritisi federasi mereka, menyarankan bahwa Vietnam harus mencari jalan baru agar tidak tertinggal oleh Indonesia. Di Thailand, narasi tentang stagnasi dan ketergantungan pada pemain asing mulai mengemuka, sementara publik mereka merasa frustrasi karena mereka sulit mengikuti laju cepat Garuda. Di Malaysia, rasa takut dan kekhawatiran juga muncul, terbukti dari penolakan mereka terhadap uji coba dengan Indonesia. Masyarakat sepak bola negara itu sadar, mereka belum siap menghadapi kenyataan pahit bahwa Indonesia kini bisa mengungguli mereka di kandang sendiri. Semua ini menegaskan satu hal, Indonesia bukan lagi sekadar tim yang mengandalkan semangat, tetapi sebuah kekuatan yang matang dan siap bersaing di level internasional. Dampak internasional, Indonesia mulai diperhitungkan dunia. Kebangkitan timnas Indonesia tidak hanya dirasakan di kawasan ASEAN, tetapi juga mulai menarik perhatian dunia. Data terbaru menunjukkan bahwa market value skuad Garuda telah melampaui 2 kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Australia, menunjukkan bahwa kualitas pemain Indonesia setara dengan level elit dunia. Media internasional mulai mengulas keberhasilan Indonesia, bahkan media besar seperti New York Times dan Euronews memberitakan tentang kebangkitan sepak bola nasional. Dalam pertandingan-pertandingan penting, Indonesia menunjukkan gaya bermain yang menyerang dan penuh percaya diri. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah saat menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia. Meski kalah 5-1, Indonesia tampil mengesankan, mendominasi jalannya pertandingan dan menyulitkan tim tuan rumah. Mereka menerapkan strategi sepak bola menyerang khas Belanda, penguasaan ruang, pergerakan tanpa bola, dan transisi cepat. Bahkan komentator Australia mengakui bahwa suasana di lapangan menjadi sangat menegangkan, dan tim mereka harus bermain bertahan karena tekanan Garuda yang luar biasa. Pengamat dari Australia bahkan menyatakan bahwa jika Indonesia terus membangun skuad ini secara konsisten, mereka akan menjadi pesaing serius di kualifikasi Piala Dunia. Dalam beberapa skenario, Indonesia bisa menyalip tim-tim tradisional seperti Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi. Mereka disebut-sebut sebagai kuda hitam berbahaya yang sedang bermetamorfosis dari tim penuh semangat menjadi kekuatan dengan kualitas individu dan taktik modern. Menuju masa depan, Indonesia bisa jadi juara Asia dan pesaing dunia. Jika tren ini terus berlanjut, dalam waktu 3 tahun ke depan, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan utama di Asia. Dengan skuad yang semakin solid, filosofi permainan yang jelas, dan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa, target besar seperti tampil di Piala Dunia dan bersaing di level tertinggi semakin nyata. Indonesia tidak lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah perjalanan nyata menuju kejayaan.
Kebangkitan ini adalah bukti bahwa Indonesia telah membuka lembaran baru dalam sejarah sepak bola nasional. Mereka yang dulu meremehkan, kini mulai menyadari bahwa Garuda bukan lagi simbol yang tidur. Mereka sedang bangkit dan terbang tinggi, menantang dominasi negara-negara besar di Asia. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Garuda bangkit, dunia menatap. Perjalanan panjang menuju kejayaan masih harus dilalui, tetapi tanda-tanda positif sudah terlihat nyata. Indonesia telah menapaki jalan sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan di Asia dan dunia. Dengan dukungan dari seluruh rakyat, federasi, dan pelatih yang kompeten, masa depan sepak bola Indonesia cerah dan menjanjikan. Jangan lupa, tetap dukung Garuda dalam setiap langkah mereka, karena ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Jika Anda ingin terus mengikuti perkembangan terbaru dari Timnas Indonesia, pastikan untuk subscribe channel ini. Mari bersama menyaksikan langkah Garuda menuju puncak kejayaan sepak bola Asia dan dunia.